Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang hebat, atau tips menjadi orang tua yang hebat, yaitu ada 7 cara. Yang pertama adalah selalu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Artinya apa? Di dalam hidup ini kadang banyak masalah, diantaranya masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pendidikan dan sebagainya. Nah, tentu kita sebagai manusia, hidup ini tidak selamanya bahagia, hidup ini tidak selamanya susah kayak gitu. Maka cara yang pertama itu selalu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Contohnya misalkan kita bahagia ketika anak kita sehat, ketika anak kita pintar, ketika anak kita cerdas, ketika anak kita mempunyai prestasi dan sebagainya. Itu hal yang membuat kita bahagia. Maka nanti kita akan menjadi orang tua yang hebat ketika kita selalu mengingat hal yang membahagiakan bagi diri kita atau bagi orang tua, sebagai orang tua. Kemudian yang kedua, tips menjadi orang tua yang hebat yang kedua adalah sejalan antara perbuatan dan perkataan. Bagi kita yang muslim, kita ambil contoh, misalkan kita menyuruh anak atau memerintah anak, atau kemudian suruh ngerjain apa gitu terhadap anak, maka yang kita lakukan adalah kita kasih contoh kepada anak agar anak kita bisa mengikuti kita. Jadi tidak hanya kita ucapkan saja, tapi kita juga harus melakukan. Itu seperti itu. Kita ambil contoh ya, misalkan nih anak kita 5:30 sudah siap-siap, misalkan 5:30, jam 5:30 ini sudah waktunya maghrib. Misalnya ini bagi yang muslim nih. Maka ketika kita nyuruh anak kita sholat, contohnya misalkan, ayo kamu sholat, kamu sholat, ayo kamu ngaji, misalkan seperti itu. Nah, cara yang terbaik adalah kita sebagai orang tua, coba kita siap-siap ya, kita siap-siap pakai sarung, pakai baju, pakai peci dan sebagainya, ajak anak kita ke musola. Maka insya Allah anak itu akan nurut dan akan mau ya, itu seperti itu. Karena apa? Karena antara perbuatan dan perkataan kita adalah sejalan. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, selalu berusaha melihat hal positif yang ada dalam diri Anda. Artinya apa? Buanglah hal-hal negatif yang ada dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam anak-anak kita, itu seperti itu. Contoh misalkan nih, kita sebagai orang tua memuji anaknya, ya, menyanjung anaknya setelah melakukan hal-hal yang baik, itu seperti itu. Maka anak akan punya perasaan positif terhadap kedua orang tuanya. Begitu pula orang tua atau pasangan ibu dan bapak, ketika ibunya disanjung sama bapaknya atau bapaknya disanjung sama ibunya, mereka akan senang. Begitu pula juga dengan anak. Maka di situ akan timbul hal yang positif dalam diri Anda dan keluarga Anda. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, menjadi orang tua yang hebat atau yang lebih baik adalah kita ucapkan, kita bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan gitu terhadap anak gitu ya. Jadi misalkan kita ngomong yang baik, terus bertutur katanya lembut, tidak kasar, terus kemudian tidak membentak terhadap anak. Karena ini kalau misalkan membentak, ini merupakan bagian dalam kekerasan, itu seperti itu. Maka cara yang keempat adalah bersikap dan bertutur kata penuh kasih sayang dan tanpa kekerasan, itu seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5, cara menjadi orang tua yang hebat yang kelima adalah ayah dan ibu saling bekerja sama dalam mengasuh anak. Artinya apa? Bapak dan ibunya, misalkan nih ibunya lagi sibuk masak, bapaknya mandiin anaknya,
Misalkan ibunya lagi sibuk nyuci, bapaknya bantuin apa, itu seperti itu. Dan libatkan anak juga dalam kegiatan sehari-hari agar tercipta kerjasama yang baik antara bapak, ibu, dan anak, sehingga tercipta keluarga yang harmonis, itu seperti itu. Artinya nomor 5, ayah dan ibu saling bekerjasama dalam mengasuh anak. Semuanya kerjasama. Kerjasama itu tidak harus tidak harus saklek, ayah tugasnya ini, ibu tugasnya ini. Tidak. Jadi ketika ayahnya sempat seperti ini, ibunya tidak sempat, ya berarti ayahnya gantian. Ketika ibunya tidak sempat, berarti gantian ayahnya. Ketika ayah tidak sempat, gantian ibunya. Itu namanya saling bekerja sama dalam mengasuh anak, itu seperti itu. Kemudian cara yang keenam menjadi orang tua yang hebat atau orang tua yang lebih baik, yaitu ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan hal terkait pengasuhan anak. Artinya ketika anak, misalkan nih, semua kebutuhan anak atau semua apa yang akan dibutuhkan anak, maka ini perlu didiskusikan. Contohnya misalkan anak kita, anak ibu atau anak bapak yang mau sekolah di mana, terus mau belajar di mana, kira-kira yang terbaiknya apa untuk si anak, maka semuanya harus didiskusikan dengan ayah dan ibu. Artinya ayah dan ibu itu saling berdiskusi. Contohnya misalkan nih ibunya ngomong sama bapaknya, "Pak, iki baiknya gimana anak kita," gitu kan. Terus bapaknya juga sama, terus memberikan masukan kepada ibunya, dan juga anaknya di situ juga terlibat, hadir gitu ya, terus biar terjadi keputusan bersama. Karena apa? Ketika sudah terjadi saling berdiskusi atau bermusyawarah, maka nanti ke depannya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak akan saling menyalahkan satu sama lain, itu seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, tips menjadi orang tua yang hebat adalah ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Ini yang penting sekali, yang nomor 7. Bahwa ketika kita di dalam rumah tangga pasti ada yang namanya masalah, itu pasti. Dan dalam satu masalah itu ada yang namanya konflik. Ini setiap rumah tangga pasti ada yang namanya berantem antara suami dan istri. Nah, maka hindari pertengkaran ini atau perbedaan pendapat ini itu di hadapan anak. Misalkan bapaknya pengen ke barat, ibunya pengen ke timur, ya kan? Bapaknya pengen ke utara, ibunya pengen ke selatan. Itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat dan pertengkaran ini hindari di hadapan anak. Karena apa? Karena ketika anak tahu ibu dan bapaknya sering bertengkar, ya, bapak dan ibunya sering bertengkar, usia anak itu adalah usia golden age atau usia emas, maka akan terpatri di dalam pikirannya bahwa ibu dan bapak saya kok bertengkar terus. Ini akan teringat terus sampai anak itu dewasa. Maka sebisa mungkin ketika misalkan bapaknya berantem ataupun ibunya antara bapak dan ibu berantem, maka tolong ketika ada anak, stop dulu, berhenti dulu, seperti itu, kasih kode atau bagaimana. Nanti misalkan contoh gini, lagi berantem misalkan ya, antara bapak dan ibu lagi berantem, dan anaknya datang misalkan, terus nanti ada anak udah datang, nanti stop dulu supaya anak tidak tahu. Jadi yang ketujuh, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak. Jadi ada 7 tips ataupun cara menjadi orang tua yang hebat. Yang pertama adalah tadi mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Yang kedua, sejalan antara perkataan dan perbuatan. Kemudian selalu berusaha melihat hal yang positif dalam diri Anda. Kemudian bersikap dan bertutur kata dan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Kemudian ayah dan ibu saling bekerjasama dalam mengasuh anak. Kemudian ayah dan ibu saling berdiskusi dan memutuskan bersama hal terkait pengasuhan anak. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ayah dan ibu menghindari perbedaan pendapat dan pertengkaran di hadapan anak.
Itu saja, terima kasih. 7 tips atau cara menjadi orang tua yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.